Ganjar Pranowo menyebut akan mengirim narapidana korupsi ke penjara di Nusa Kambangan bila menang di Pilpres 2024. Pada situasi yang koruptif, maka mesti kita lakukan tindakan yang ekstrem. Penguatan KPK, bikin KPK makin independen, dan kita bawa pejabat dan koruptor ke Nusa Kambangan. Agar kemudian dia bisa memahami, mengerti untuk tidak melakukan. Saya kira itu yang bisa kita dorong agar orang bisa tobat untuk tidak melakukan itu. Rakyat para betul dan pasti situasi ini akan memburuk. Sementara Anies Baswedan berencana memiskinkan koruptor jika terpilih menjadi presiden. Anies sebut hukuman tidak soal lokasi tapi konsekuensi. Anies sebut koruptor harus dimiskinkan. Dan hukuman yang menjerakan, dan hukuman yang menjerakan itu bukan lokasi tapi konsekuensinya apa? Jadi miskin. Anies menjelaskan dasar tindakan orang melakukan korupsi adalah rasa serakah, hedonis, dan konsumtif yang dimilikinya. Rasa serakah itu sangat takut akan kondisi miskin sehingga hal itu dapat membuat efek jerah. Capres kelahiran Kabupaten Kuningan ini menerangkan konsekuensi memiskinkan koruptor. Dia menyebut dimanapun koruptor dihukum namun hartanya dimiskinkan. Dia tidak akan memiliki harta apapun setelah keluar dari penjara. Namun Anies membandingkan bila koruptor tidak dimiskinkan, hartanya masih ada, meskipun dia dihukum di lokasi yang jauh, koruptor tetap dapat menikmati harta lagi setelah bebas. Atas dasar itu, Anies menegaskan, solusi penegakan korupsi di Indonesia adalah harus memiskinkan koruptor. Salah satu yang harus segera dilakukan adalah mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Mantan Gubernur DKI ini menilai RUU perampasan aset adalah obat mujarab untuk penegakan hukum sekaligus penguatan KPK. Oleh itulah kami yakin dengan dituntaskannya undang-undang perampasan aset itu akan bisa menjadi salah satu obat mujarab. Viral, video Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tengah jogging sambil memberi salam tempel ke warga. Kader Partai Demokrat Ardi Wirda Mulia menyoroti sikap orang nomor 1 Jawa Tengah tersebut dalam menyapa warganya. Nyapanya pakai duit, tulisnya. Menurutnya, sikap pemerintah yang seperti itu membuat lingkungan politik di Indonesia semakin buruk. Dan inilah yang membuat political environment kita jadi tambah busuk. Rakyat dirayu dengan uang, suram, tandasnya. Saudara pernah mendapatkan penawaran uang, pernah? Ditawari? Oh pernah. Dan saya sampaikan juga di sidang ini. Dari Ibu Mustokoweni. Saya kira yang kedua kali ini saya sampaikan. Almarhumah. Dia hanya jarak jauh saja. Waktu itu menyampaikan, Dek ini jatahmu. Tapi dia tidak katakan ini duit dari mana. Kira-kira kalau dia bilang seperti itu, saya asumsikan itu. Apa memang pada waktu itu dilihatkan sekaligus? Tidak. Dia hanya menyampaikan dengan kata-kata itu. Bagaimana Anda menyikapi? Saya tolak. Kalau lihat dari backgroundnya Pak Ganjar, itu di mata saya dia bukan orang yang galak gitu Pak. Dana uang dari Andi untuk dibagikan kepada Komisi 2 dan Banggar DPR. Keterangannya dia aja, keterangan dia. Itu backgroundnya Pak, dari Mustokoweni terus ke, dan itu disebut namanya Pak Ganjar. Yang kedua, Ibu Meriam juga menyatakan hal yang sama. Nah yang ketiga, waktu Andi ke rumah saya, itu menyampaikan telah memberikan uang dan dana untuk teman-teman di Komisi 2 dan Banggar. Dan untuk Pak Ganjar sekitar bulan September dengan jumlah $500. Nah.